Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara para santri dan kaum muslimin seluruhnya, program kita pagi ini adalah pembelajaran virtual, ya, program pembelajaran virtual yang akan kita kaji yaitu kitab Safinatun Najah pada pertemuan yang keempat sekarang ini. Perlu saya sampaikan kepada yang baru menyaksikan, Anda bisa daftar menjadi santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, program pembelajaran virtual, ya. Pada sesi ini kita akan mengkaji dari dasar dalam bidang fikih, mengkaji kitab Safinatun Najat, kitab karya Syekh Salim bin Abdillah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami Al-Yamani, ya. Ini kalau yang belum tahu siapa pengarang kitab Safinah, beliau adalah Syekh Salim. Mari kita buka kitabnya bagi yang punya kitab, ya. Bagi yang punya kitab silakan buka kitabnya, bagi yang tidak silakan saksikan di samping kanan saya ini kitab Safinatun Najah. Kita mulai dengan syurutul wudu. Ya, saya baca dulu, ya. Anda silahkan lihat bacaannya, cara membacanya. Syurutul wudu'i. Syurutul wudu'i asyaratun. Ini santri yang ada di sini tolong dibacakan kitabnya. Syurutul wudu'i asyaratun. Al-islamu wat tamyizu wan niqa'u anil haidi wan nifasi wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati wa alla yakuna alal udwi ma yughayyiru al ma'a ma yughayyirul ma'a wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardon min furudihi sunnatan wal ma'ut tahuru wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadasi. Baik, kita terjemahkan. Silakan perhatikan sungguh-sungguh apa yang ada di layar sebelah kanan saya. Syurutul wudu'i asyaratun, ya. Syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu, asyaratun, ya, diulangi sama yang hadir di sini. Syurutul wudu'i, syarat-syarat wudu, asyaratun, ada 10. Al-islamu, yang pertama Islam. Wa tamyizu, dan tamyiz, bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, gitu. At-tamyiz, sekali lagi apa? Ya, kedua, bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk.
Waniqa'u anil haidi wan nifas, waniqa dan bersih, anil haidi dari haid, wan nifasi dan nifas. Wa amma yamna'u, wa amma dan dari sesuatu, amma itu dari an ma ya, jadi amma dan bersih dari sesuatu, wusul al mai bukan bersih ya, dan bersih dari sesuatu, amma dari sesuatu, yamna'u ya yang mencegah, wusulal mai sampainya air, wusulal mai sampainya air, ilal basyaroti ke kulit anggota wudu ya, tentu apa namanya nih, wajah, tangan, kaki ya, ilal basyaroti kepada kulit. Terus wa alla yakuna, wa alla dan tidak ada, wa alla yakuna dan tidak ada, alal udwi kepada anggota badan, anggota wudu, ma yugayyirul ma'a sesuatu yugoyiru yang mengubah al-ma'a kepada air gitu ya. Misalnya di anggota badannya ada cat atau ada apa sehingga airnya berubah, yang tadinya bening menjadi hijau, menjadi merah, biru ya, dan lain-lain. Wal ilmu bi fardiyatihi dan mengetahui pardunya, bi fardiyatihi pardunya wudu. Wa alla dan tidak boleh ya'taqida mengiktikadkan, meyakini bi pardon sesuatu yang pardu, pardon sesuatu yang pardu, min furudihi dari keparduan wudu itu, sunnatan sunnah, wal ma'u tahuru dan airnya itu suci, airnya suci, jangan air najis, air kencing tidak boleh digunakan untuk berwudu ya. Wadukhulul wakti dan masuk waktu, yaitu waktu sholat. Wal muwalatu dan terus menerus, lidah imil hadasi bagi yang langgeng hadas. Kembali dilihat, silakan saya bahas satu persatu ya. Surutul wudu'i, apa terjemahnya? Syarat-syarat wudu asyaratun, ada 10. Pertama, al-islamu, Islam ya. Jadi orang yang tidak muslim tidak wajib berwudu atau tidak sah wudunya. Jadi Anda yang non muslim kalau buang angin tidak perlu wudu ya, tidak sah wudunya juga atau tidak wajib lah. Ya pada musim corona harus banyak berwudu katanya supaya virus itu hilang dari tubuh kita gitu. Nah kalau kita berwudu itu untuk sholat ya, untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan tawaf. Jadi yang wajib wudu itu sholat dan tawaf. Kalau yang lain-lain itu berbeda paham ya, misalnya membaca Quran, menyentuh Quran, membawa Al-Quran, itu berbeda paham. Tetapi kalau yang dua ini sepakat di kalangan ulama, ya sholat dan tawaf itu harus dalam keadaan suci. Ya, wat tamyizu, yang keduanya tamyiz. Apa tamyiz? Tamyiz itu bisa membedakan baik dan buruk. Jadi kalau belum bisa membedakan baik dan buruk, itu tidak wajib wudunya ya. Tidak wajib wudunya atau tidak sah wudunya, tidak memenuhi syarat berwudu. Wat tamyizu ya, wan niqa'u ya, wan niqa'u anil haidi wan nifas,
wa amma yamna'u salma alal basyarati ilal basyarati. Yang ke berapa? Yang ketiga ya. Aniqa'u anil haid, bersih dari haid. Jadi yang sedang haid tidak sah wudunya atau tidak wajib wudunya. Wanipasi, dan orang yang nipas. Kalau mau berwudu silahkan, tetapi ya tidak sah wudunya. Artinya misalnya begini, kalau sedang haid wudu, kemudian bersih dari haid, yaitu kalau mau sholat ya harus wudu lagi gitu ya, kecuali kalau mandi gitu, mandi wajib, kemudian tidak perlu wudu lagi. Ya, wa amma dan dari sesuatu, bersih dari sesuatu, yamna'u yang mencegah, terjemahnya pakai yang ya. Jadi kalau sudah ma ada kata kerja, ma itu isim apa namanya, nakiroh ya, sesuatu, tidak tahu apa sesuatu itu. Wa amma dan dari sesuatu, yamna'u yang mencegah, terjemahnya pakai yang. Kenapa? Al jumlatu ba'dan nakiroh sifatun, kalimat setelah isim nakiroh. Isim nakiroh itu indefinite noun ya, artinya kata kerja yang tidak definitif, kata benda yang tidak definitif ya, atau kata benda yang masih umum. Maka kalau ada kalimat sesudahnya harus pakai yang. Amma dari sesuatu, yamna'u yang mencegah, wusulal ma'i sampainya air, ilal basyarati kepada kulit. Jadi kalau mau berwudu ini jangan ada penghalang, misalnya di tali karet gitu ya, kita berwudu itu tidak sampai air ke kulit gitu, atau misalnya di sini dicat, tangannya dicat ya, cat merah, yang ini cat hitam begitu ya, air itu tidak akan sampai. Atau Anda misalnya menggunakan apa di wajah, menggunakan make up yang tidak tembus air gitu, nah itu tidak sah wudunya ya. Atau tapi ada pengecualian ya, kalau kita diperban jadi usap saja perbannya. Kemudian kalau Nabi pakai imamah itu tutup kepala, tidak harus dibuka tutup kepalanya, cukup diusap saja. Itu pengecualian ya. Jadi segala sesuatu itu ada pengecualian. Boleh ada penghalang, tapi bentuknya apa? Perban. Ya, sentoplas misalnya, perban kalau di sini ada sakit ditutup begitu. Yang kedua imamah, tutup kepala. Nah, selain daripada itu tidak termasuk kepada pengecualian. Ya, wa amma dan bersih dari sesuatu, yamna'u yang dapat mencegah, wusulal ma sampainya air, ilal basyarati kepada kulit. Ilal basyarati kepada kulit. Terus yang ke berapa sekarang? Lupa lagi ya. Pertama Islam, 2 tamyiz, 3 bersih dari haid, 4 bersih dari nipas, 5 bersih dari sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, itu kelima ya. Yang keenam, betul nggak keenam ini atau yang tadi bersih? Wa an la yakuna dan tidak boleh ada alal udwi kepada anggota wudu ya, mayughayyirul ma'a sesuatu yang merubah air ya. Misalnya di tangan ada cat yang kalau wudu airnya itu berubah warnanya ya, itu tidak boleh. Berubah rasanya ya, misalnya di tangan itu banyak gula gitu ya, banyak gula sehingga rubah warna rasa air itu menjadi gula, makanya
wudu itu pakai air gula, itu tidak sah. Air gula suci tetapi tidak mensucikan. Anda tidak boleh mandi pakai air gula, Anda tidak boleh mandi pakai air teh, pakai air kopi, ya, yang sudah berubah namanya dari tadinya air menjadi air kopi, yang tadinya air menjadi air gula, itu tidak boleh. Wa alla yakuna, dan tidak boleh ada alal udwi terhadap anggota badan mayughayyirul ma, sesuatu yang mengubah ma, tuh ada yang lagi kan, ma la yughayyiru, sesuatu yang mayughayiru, sesuatu yang mengubah air, ya. Itu yang keenam ya. Keenam. Sekarang ketujuh. Wal ilmu bifardiyatihi, dan tahu keparduan wudu. Coba saya tes lagi, saya cek ya para santri. Anggota badan yang wajib dibasuh atau diusap pada waktu wudu apa? Pertama, yang fardu itu adalah niat, ya. Yang kedua, coba ingat yang ada di sini, membasuh muka. Ini malah ketawa ya. Yang ketiga apa? Mencuci tangan. Yang keempat, mengusap rambut atau kepala. Yang kelima, membasuh kaki, ya. Dan yang keenam, tartib gitu. Nah, itu yang berwudu itu harus tahu yang fardu itu ada 6 ya. Ada 6 itu harus tahu. Wal ilmu bifardiyatihi, dan harus tahu kepada yang fardu dari wudu itu, ya. Kemudian yang ketujuh, wa alla ya'taqida, dan hendaknya jangan mengiktikadkan pardon kepada sesuatu yang fardu, min furudihi, dari fardu wudu itu sunat. Nah, sunatan, sunat. Jadi kalau Anda mengiktikadkan berarti niat itu bukan fardu tapi sunat, berarti tidak sah wudunya. Anda mengiktikadkan bahwa membasuh muka itu sunat, itu tidak sah wudunya. Anda mengiktikadkan membasuh tangan itu sunat, itu tidak sah wudunya. Anda mengiktikadkan mencuci kaki itu sunat, tertib itu sunat, berarti tidak sah wudunya. Jadi syarat yang ke berapa tadi? 6 ya? Ketujuh. Wa alla ya'taqida pardon min furudihi sunnatan. Tidak boleh mengiktikadkan sesuatu yang fardu dari yang fardu itu sunat. Itu yang ke-7. Sekarang yang ke wal ma'u tahuru, yang ke-8. Coba lihat di layar sekali lagi. Wal ma'u tahuru, airnya itu harus bersih. Suci maksudnya, bukan bersih ya. Ya, kalau ada kotor-kotor dikit boleh gitu ya. Apalagi musim hujan airnya agak kuning dikit gitu ya, itu boleh itu ya, kan itu masuk suci, kecuali kalau ada air kencingnya, kalau berubahnya dengan najis. Kalau bukan najis seperti taipere ya, taipere itu apa ya, air di kolam kan warnanya begitu ya, air di sawah misalnya, atau air sumur yang tadinya sawah itu agak kekuning-kuningan, itu boleh, itu suci ya. Wal ma'u tahuru, itu yang ke-8. Ke-9, ke-8 atau ke-7? Ke-8 ya. Waduhulul wakti, ke-9 masuk waktu. Waduhulul wakti, masuk waktu. Jadi kalau belum masuk waktu tidak wajib wudunya. Nah, ini kan kalau masalah sah sih sah ya, tapi tidak wajib wudu, belum wajib. Wajib itu kalau sudah masuk waktu. Begitu. Tapi kalau misalnya Anda berwudu sebelum masuk waktu duhur, seperti sekarang ini saya kan berbicara sebelum waktu duhur. Wudu. Tadi saya sudah wudu ya. Nanti kalau datang waktu sholat ya saya tinggal sholat, wudunya sudah. Ya, itu masih sah itu ya. Baru kalau masuk waktu sholat itu sudah wajib hukumnya untuk wudu ya. Waduhulul wakti, dan masuk
waktu sholat. Dan yang ke berapa? Ke-10 wal muwalatu, lihat di layar, wal muwalatu dan terus menerus, lidaimil hadasi bagi yang langgeng hadas teh berat brot ya. Jadi gerak dikit buang angin, ya gerak dikit kencing, gerak dikit buang angin. Nah kalau yang begitu jangan ditunda seperti saya tadi kan sudah wudhu nih, waktu sholatnya masih lama. Kalau yang langgeng hadas ya, dawamul hadas, yang terus-terusan buang angin, yang terus-terusan pipis, yang terus-terusan gitu ya. Nah itu tidak boleh, antara sholat dengan wudhu itu jangan ada jeda waktu yang panjang ya. Harus terus, karena apa? Takut batal lagi gitu. Nah sudah jelas ya ini mengenai syarat berwudhu, jelas ya. Jadi saya tidak perlu ulang lagi di tayang. Kita lanjutkan saja kepada faslun. Lihat di layar, faslun ini pasal. Nawakidul wudu'i arba'atun. Ya. Oh, sebentar. Nawakidul wudu'i arba'atu asya'a, nyambung gitu ya. Jadi arba'atu asya' itu nyambung, tidak kalau dipotong arba'atu. Nah, enggak nyambung itu, arba'atu asya' mudhof ilaih idopat ya. Dalam bahasa Inggrisnya namanya compound ya. Satu kata ya asalnya dari dua kata disatukan ya. Arba'atu asya a, terus al awalu al khoriju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin au goiruhu illal maniyya atsani zawalul akli binaumin au goirihi illa nauma qaidin mumkinin maq'adahu minal ardi. Asalisu atil iltiqa'u basyarata rajulin wa mro'atin kabiroini ajnabiyataini min goiri hailin. Arrobiu kubulul apa? Qabulil adani au halqati duburihi bibatnir rohati ya, au butuni al asabi'i. Ya baik, coba lihat lagi ke layar. Jadi saya harus langsung nih nerjemahin ya. Nawakidul wudu, yang membatalkan wudu, arba'atu apa, coba diulangi. Nawakidul wudu, yang membatalkan wudu. Nawakid pirang-pirang ya, yang membatalkan wudu. Nawakid itu yang membatalkan al wudu, wudu. Arba'atu asya'a, 4 perkara. Asya itu kalau apa namanya, asya'a itu ya patah ya, isim goir munsorib namanya. Arba'atu asya'a, 4 perkara. Kenapa tidak arba'atu asya'i? Ciri jar, ciri jr-na goir isim goir munsorib itu pakai patah ya. Arba'atu masobiha, tidak masobihi. Tapi kalau satu misalnya mudhof ilaih, mudhof itu harusnya jr, tapi ciri jarnya itu pakai patah di sini ya.
Arba'atu asya'a, 4 hal yang membatalkan wudu itu, 4 perkara. Apa itu? Al-awwalu, yang pertama, al-khoriju, yang keluar. Al-khoriju diulangi, yang keluar. Min ahadis sabilaini, dari ahadi, salah satu, sabilaini, dari dua jalan. Diulangi, ahadi sabilaini apa artinya? Salah satu, 2 jalan, ya. Min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalan. Min kubulin, dari kubul itu depan, ya. Ya, kalau laki-laki penis namanya, kalau perempuan namanya vagina. Min kubulin aw duburin, aw duburin, atau dubur itu yang belakang, berarti apa namanya? Dari anus, ya. Min duburin rihun, baik berupa angin, au goiruhu, atau yang lainnya. Illal maniya, kecuali mani. Sebentar dulu saya jelaskan dulu, ya. Itu belum dijelaskan, sudah, ya. Jadi pertama yang terjemahkan aja dulu, ya. Asani yang kedua, zawalul akli, hilang akal. Zawalul akli, hilang akal. Binaumin au goirihi, dengan sebab tidur atau selain tidur. Ila nauma qaidin, kecuali yang tidurnya sambil duduk, mumkinin, yang menetap atau yang tetap, maq'adahu, tempat duduknya, minal ardi, dari lantai. Ya, ini saya tidur nih, ya, misalnya, ya. Ini saya sudah wudu, ya. Saya tidur di sini gini, merem, ya, ngacai. Nah, itu tidak batal. Kenapa saya tidak bergerak nih duduknya? Tidurnya itu bukan berbaring tapi sambil duduk. Dan saya tidak bergerak, begini saja. Ya. Itu yang disebut nauma qaidin, tidurnya orang yang duduk. Mumkinin maq'adahu, yang menetap, maq'adahu, tempat duduknya. Terus asalisu, yang ketiga, iltiqa'u, ya. Iltiqa'u basyarotaini, basyarota rojulin wa mro'atin, bertemunya 2 kulit, laki-laki dan perempuan, kabiroini, yang sudah dewasa, ajnabiyataini, yang asing, bukan muhrim, gitu. Min ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Ar-rabi'u, yang keempat. Ar-rabi'u diulangi lagi, lihat. Ar-rabi'u yang keempat. Masuk kubulil adamiyyi, kubul itu yang depan tadi, vagina atau penis, ya. Penis manusia, jadi kalau penis binatang tidak membatalkan wudu. Terus, iya, terus au halqati duburihi, atau liang bujur, ya. Apa itu, ya? Apa namanya? Pantat, ya, lubangnya itu yang bundar itu. Ya. Bibat nirofati, dengan apa ini namanya? Telapak tangan. Au butuni al asobi, atau butun itu perut, ya, perut ini jari,
Al-asobi itu jari. Apa tuh ya? Bagian depan dari jari itu. Perut jari, masa perut jari ya? Nah, ini butunil yadai ini, tapi kalau butunil asobi ini. Ya. Terus? Paslun. Ya, sudah coba dilihat. Saya jelaskan satu persatu. Nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Ingat ini. Al-awwalu, apa tuh al-awwalu terjemahnya? Yang pertama, al-khoriju, yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalan. Min kubulin, dari kubul. Kubul itu yang depannya, saya tidak perlu memperlihatkan. Kubul itu penis, ya, atau vagina. Min kubulin atau duburin, atau yang belakang, dubur, ya, dubur. Ya, rihun au goirihi, baik itu berupa angin atau yang lainnya, ya. Apa tadi? Rihun au goirihi, rihun au goiruhu, terus ilal maniya, kecuali air mani. Coba ya diulangi. Yang pertama, yang membatalkan wudu ada yang keluar dari mana? Dari depan nih, baik itu angin au goiruhu atau yang lainnya. Yang lain itu misalnya berupa air kencing atau berupa kotoran kalau dari depan itu, atau ada benda apa yang keluar, misalnya ada cacing gitu ya, ada benda ya, ada kayu keluar dari vagina misalnya ya, atau keputihan ya, atau pokoknya ada yang keluar itu berupa darah atau apa, itu membatalkan wudu ya, kecuali mani. Mani itu tidak membatalkan wudu ya, tapi dia wajib mandi. Kalau keluar mani tidak wajib wudu gitu. Kalau keluar mani itu ilal maniya, kecuali mani. Yang keluar dari kemaluan itu kan ada mani. Mani itu keluarnya enak gitu ya. Kalau pada laki-laki muncrat, kalau pada perempuan apa namanya? Iya, meletup apa? Enggak tahu saya. Ya. Nah, kalau madhi keluar dari kemaluan tidak enak keluarnya itu, tapi geli-geli saja, itu namanya madhi. Kalau syahwat misalnya, ya sudah jauh dari istri ya 5 minggu gitu, lihat kambing betina aja terangsang, lalu ada keluar cairan geli-geli, itu namanya madhi. Nah, kalau karena kelelahan, karena kecapean, ya, misalnya tiba-tiba di celana kok ada yang cipruk ini, ada yang lendir-lendir gitu, basah. Nah, itu namanya wadi. Jelas ya, itu batal wudu kalau madi dan wadi, dan najis barangnya. Kalau mani itu keluarnya tidak wajib wudu dan itu tidak najis ya, tidak najis. Ya, hanya kotor saja gitu. Enggak pantas ya Anda misalnya sholat di sarung itu ada mani berceceran, ya enggak pantas sajalah. Kalau najis sih tidak, cuman kotor saja. Kotor dengan najis beda gitu. Ya, bisa saja baju saya ini kotor ya karena banyak debu gitu. Tetapi tidak najis gitu karena tidak kena air kencing atau kena kotoran manusia. Ya, jelas ya. Itu yang pertama. Asani yang kedua, zawalul akli, hilang akal, binaumin, dengan sebab tidur, terus au goirihi, atau yang lainnya, ilan nauma qaidin mumakinin makadahu, kecuali yang tidurnya sambil duduk
yang tetap tempat duduknya. Jadi yang kedua yang menyebabkan batalnya wudu itu hilang akal. Ini yang disebut itu yang pertama misalnya karena tidur gitu. Hilang akal kan orang tidur itu. Yang kedua misalnya karena mabuk, ya sudah mabuk mabuk minuman keras misalnya. Atau misalnya koma, ya. Atau misalnya pingsan gitu. Itu batal wudunya. Ya, zawalul akli itu namanya, atau gila gitu. Sudah wudu gila, itu batal wudunya, harus wudu lagi. Nah, kecuali kalau tidur yang nauma qaidin, tidur yang sambil duduk ya. Nauma qaidin tidur yang sambil duduk. Mumakinin yang netep makadahu tempat duduknya enggak bergeser, itu tidak batal wudu. Anda sedang Jumatan. Ya, Jumatan itu kan rata-rata enak tidur nih kalau khutbahnya lama ya, tidak menarik lagi gitu ya. Yang disampaikan itu saja. Satu buku ya, 4 khutbah berulang-ulang terus itu gitu ya. Nah, itu ngantuk, tidur gitu. Tapi tidak gerak-gerak tidurnya ya sambil sila, itu tidak membatalkan wudu ya. Ya, lihat sekarang di layar ar-rabi'u yang keempat. Ar-rabi'u yang keempat. Keempat atau ketiga? Asalisu ya. Asalisu yang ketiga. Ini saya terlalu danga ya. Ya, yang ketiga asalisu yang ketiga iltiqa'u basyarata rajulin wa mra'atin, bertemunya iltiqa'u, bertemunya basyarata, dua kulit, rajulin laki-laki, wa mra'atin dan perempuan, kabiroini ya, kabiroini yang kabiroini dua-duanya sudah dewasa, ajnabiyataini dua-duanya asing. Jadi menurut ulama mazhab Syafi'i, bertemunya dua kulit ya min ghairi hailin, tanpa ada penghalang ujungnya ya. Iltiqa'u basyarata rajulin wa mra'atin kabiroini ajnabiyataini min ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Jadi menurut ulama mazhab Syafi'i, bertemu dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Kalau tidak dewasa, misalnya anak kecil, Anda yang sudah dewasa menyentuh kulit perempuan anak kecil, itu tidak batal wudu, yang belum balik ya. Yang keduanya ajnabiyataini, yang asing, tetangga, bukan muhrim, bukan istri, bukan anak begitu. Itu batal wudu. Artinya kalau anak, kalau istri dan lain-lain itu tidak membatalkan wudu begitu ya. Min ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang itu tidak batal menurut ulama mazhab Syafi'i. Ini bersentuhan kulit Anda dengan sesama dewasa orang lain ya, tidak ada penghalang, itu tidak batal itu batal wudu. Tapi kalau ada penghalang, kehalangan kain misalnya, itu tidak membatalkan wudu. Itu menurut Imam Syafi'i. Nah, tetapi kalau menurut ulama yang lain seperti sahabat Nabi ya, sahabat Nabi ya, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat aulamastumun nisa, lamastum saling bersentuhan. Nah, maka di sini Ibnu Abbas mengartikan saling bersentuhan itu adalah jima, hubungan suami istri gitu. Lihat di tafsir Ibnu Abbas. Tafsirnya itu Tanwirul Mikbas fi tafsir Ibnu Abbas. Nah, di situ menggunakan lamastum, tidak lamastum atau massa gitu.
Artinya apa? Saling. Nah, maka diterjemahkan jima. Kalau bukan jima tidak membatalkan wudu. Jelaskan ya? Itu menurut Ibnu Abbas. Nah, oleh karena itu Anda jangan terlalu kultus ya terhadap mazhab. Ternyata ada pendapat yang lain yang ternyata tidak membatalkan wudu. Ya, kecuali mungkin kalau saling bersentuhan, saling berpegangan sehingga mengeluarkan madhi, sehingga menimbulkan syahwat. Tapi kalau sedang jalan kesenggol di motor itu tidak membatalkan wudu, begitu ya. Jelaskan ya. Nah, yang berikutnya yang keempat ar-rabi'u. Ar-rabi'u yang keempat. Apa itu? Masu itu menyentuh kubul al-adami ya, menyentuh kubul ya, penis atau vagina ya. Terus al-adami au halqati duburihi atau bubuner teh. Buner teh naon teh? Yang bulat dari dubur di belakang gitu ya. Birohatil apa? Bibatni rohati nan? Bibatni apa? Bibatni rohati dengan ini apa namanya? Telapak tangan ya, bibatni rohati au butuni asobi atau telapak jari ya, supaya susah ya nerjemahkannya bagian ini. Jadi kalau kesentuhnya ini ya, sedang sudah wudu kesentuh ini kemaluan ting pakai ini nih nggak batal ya. Tapi kalau ini pakai ini itu batal. Nah, itu menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i. Tapi lagi-lagi di sini ada dua hadis yang berbeda. Sama dua-duanya itu sahih. Hadis yang mengatakan ada sahabat yang bertanya, "Masastu dzakari alayal wudu ya Rasulullah? Aku menyentuh kemaluanku, apakah aku wajib berwudu?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Annahu bad'atu minka, karena itu merupakan bagian dari anggota badanmu. Apa bedanya jeung curug lamun laki-laki ya? Apa bedanya dengan telunjuk ya, jari telunjuk katanya. Itu anggota badan. Kalau perempuan apa bedanya dengan bibir, sama-sama ada lubangnya. Itu tidak membatalkan wudu. Itu sahih hadisnya. Nah, yang kedua, hadis mengatakan man massa dzakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Nah, ini kan bingung ya. Yang satu mengatakan tidak batal wudunya, yang satu mengatakan batal. Mana yang harus diambil? Ya, bagusnya dua-duanya. Batal kalau menimbulkan syahwat, tidak batal kalau tidak menimbulkan syahwat. Kalau hanya kesentuh saja itu tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja menyentuh sehingga timbul syahwat, merasa enak ya, itu membatalkan kepada wudu. Itu saja kesimpulan saya ya mengenai ini ya, mengenai yang terakhir. Ya, masih ada. Apa tuh? Apa? Ya sedikit lagi aja lah, tamatkan aja dulu ya pertemuan keempat ini. Tambah lagi silakan. Anda lihat paslun. Manin takodo. Kita lihat saja langsung diterjemahkan ya, karena waktunya udah terlalu lama. Coba Anda lihat di layar. Manin takodo, barang siapa yang batal. Manin takodo, barang siapa yang batal. Wudu'uhu, wudu'nya. Haruma, haram alaihi kepadanya. Arba'atu asya, 4 perkara. Arba'atu asya, 4 perkara. As-sholatu, pertama sholat. Wa tawafu, dan tawab. Wa masul Qur'ani, dan menyentuh Qur'an. Wa hamluhu, dan membawanya. Nah, jadi ada 4 sekali lagi.
al sholatu wa tawafu wa masul Quran, menyentuh Al-Quran, wa hamluhu, dan membawa Al-Quran. Kembali ke layar, coba lihat. Terus wa yahrumu alal junubi, dan haram alal junubi, kepada yang junub, sitatu asya'a, 6 perkara. As-sholatu, sholat, wa tawafu, dan tawaf, wa masul mushafi, dan menyentuh Al-Quran, wa hamluhu, dan membawa Al-Quran, walubsu fil masjidi, dan tinggal, walubsu, dan tinggal, fil masjidi, di masjid, walubsu, dan tinggal, fil masjidi, di masjid, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Coba lagi, kembali lihat, wa yahrumu, dan haram, lil haidi, bagi orang yang haid. Coba diulangi lagi, wa yahrumu, dan haram, lil haidi, bil haidi, bagi orang yang haid, asyratu asya'a, wa yahrumu lil haidi, dan haram bagi yang haid, asyratu asya'a, 10 perkara. Ini lebih banyak lagi ya. As-sholatu, sholat, wa tawafu, dan tawaf, wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya, walubsu, dan tinggal, walubsu, dan tinggal, fil masjidi, di masjid, fil masjidi, di masjid, wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Quran, wa saumu, dan saum, wa tolaku, dan talak, wal mururu fil masjidi, dan murur itu lewat, fil masjidi, di masjid, in khofat, jika takut, talwithuhu, talwithuhu itu ngecret ya, ngecret apa ngecret teh, bahasa Indonesianya apa ngecret, nyakcelakan, bahasa Indonesia nyakcelakan apa? Berjatuhan aja lah ya. Talwisuhu, apa ngucurnya darah haid, wal istimna'u, dan hubungan suami istri. Ya, antara wal istimna'u itu menikmati ya, bima baina surati wa rukbah, antara surah ini udel ya, pusat, warukbah, dan lutut, menikmati itu. Ya, kita jelaskan satu persatu apa-apa saja yang haram bagi orang yang berhadas, baik itu hadas kecil ataupun itu hadas besar ya. Nah, jadi kita jelaskan satu persatu. Ya, tolong dimatikan aja dulu, ada HP berbunyi ya. Ya, saudara sekalian, saya sekarang akan menjelaskan satu persatu. Jadi jangan dulu pergi kemana-mana ya. Coba dilihat di sebelah kanan saya ada teks ya. Coba diulangi apa tadi? Apa tadi? Coba dari awal pasal yang terakhir. Manin takodo wudu'uhu, manin takodo orang yang batal. Coba lihat wudu'uhu, wudunya. Haruma alaihi, haram baginya. Arba'atu asya. Jadi yang batal wudu haram 4 perkara. Yang pertama haram sholat. Nggak boleh sholat, jadi tidak sah sholat bagi orang yang tidak wudu.
Ya bagaimana kalau ragu-ragu ya wudhu dulu gitu ya. Tapi kalau sudah 3 kali masih ragu-ragu, lanjutkan saja. Ini berarti setan mengganggu Anda. Yang kedua at-tawafu. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ya, tapi ada ijtihad dari ulama ketika tawaf ya, sekarang itu waktunya sangat terbatas. Kalau ditunda, kalau wudhu kan gampang ya, tinggal wudhu saja. Ketika tawaf di situ ada air jam-jam, wudhu saja di situ. Ya, jadi tidak perlu repot-repot, wudhu saja pakai air jam-jam. Wat tawafu, dan tawaf itu haram, artinya tidak sah tawafnya kalau tidak wudhu. Nah lalu yang keempat apa? Wa masul mushafi, menyentuh mushaf Al-Quran. Wa hamluhu, dan membawanya. Ya, jadi di sini untuk yang ketiga dan keempat apa masul mushafi, apa artinya? Yang hadir di sini apa masul mushaf? Menyentuh Al-Quran. Wa hamluhu apa tadi? Membawa Al-Quran. Jadi yang haram itu atau as-sholatu, sholat. 2 at-tawafu, tawaf. Yang ketiga masul mushafi, menyentuh mushaf. Dan hamluhu, membawanya. Hanya ini menurut ulama mazhab Syafi'i ya. Tetapi menurut ulama yang lain itu tidak apa-apa orang menyentuh Al-Quran pada saat batal wudhu. Ya, memang ada ayat di dalam Al-Quran dikatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Nah, ulama mazhab Syafi'i memahami ayat ini dalam surah Al-Waqiah itu tidak boleh menyentuh Al-Quran bagi yang tidak suci gitu, tidak suci. Pokoknya baik berhadas kecil ataupun berhadas besar. Tetapi kalau kita lihat ayat ini ya dari awal dan sesudahnya, ternyata berkaitan dengan Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Mereka orang kafir mengatakan Al-Quran itu dibawanya oleh setan, ya maka turun ayat ini. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Siapa? Malaikat gitu. Jadi ini ketika turun ayat ya, turun ayat Al-Quran. Yang disangkakan oleh orang kafir bahwa Al-Quran itu dibawa oleh setan. Padahal yang dimaksud di sini menolak pendapat orang kafir yang mengatakan Al-Quran itu dibawa oleh setan gitu ya. Nah maka ayat ini turun la yamassuhu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Quran ini kecuali yang disucikan yaitu malaikat pada saat turunnya Al-Quran. Dan membawanya juga begitu, wa hamluhu, Anda punya HP ya ada Al-Qurannya, boleh dibawa, boleh disentuh gitu. Ya termasuk mushaf Al-Quran yang ada tulisannya di kertas gitu. Itu boleh dibawa dan boleh disentuh, yaitu menurut ulama pada umumnya, ulama-ulama yang bukan mazhab Syafi'i. Nah juga di sini harus kita saling toleransi di antara kita ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan pendapat orang lain itu salah tapi mungkin mengandung kebenaran. Pendapat saya itu benar tapi mungkin mengandung kesalahan. Itu toleransinya sangat tinggi ya. Itu Imam Asy-Syafi'i. Nah lanjut waharuma, lihat di layar ya santri yang ada di sini apa lanjutnya, waharuma dan haram, waharuma dan haram ya, wayahrumu dan haram alal junubi. Coba dilihat lagi di layar ya. Manin takodo wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya, 4 perkara ya. As-sholatu, sholat, wa tawafu, dan tawaf, wa masul qur'ani, dan menyentuh Al-Quran, wa hamluhu, dan membawanya, wa yahrumu, dan haram
alal junubi kepada orang yang junub. Sittatu asya, 6 perkara ya. Coba alal junub. Junub itu sudah hubungan suami istri belum mandi ya, atau mimpi basah keluar mani belum mandi gitu. Nah, yang haramnya apa? Ada 6 sittatu asya. Ada 6 perkara. As-sholatu iji sholat, dah nggak perlu saya jelaskan. At-tawafu dan tawaf, wa masul mushafi dan menyentuh Al-Quran, wa hamluhu dan membawanya, sudah saya jelaskan. Itu menurut ulama mazhab Syafi'i, tapi menurut yang lain itu tidak apa-apa, kita toleransi dengan orang-orang yang berbeda gitu. Walubsu yang keberapa ini? Yang kelima ya, walubsu fil masjid, tinggal di masjid. Sudah junub ke masjid tiduran ya, itu tidak boleh. Walubsu fil masjidi, ini juga ada pandangan yang berbeda di kalangan para ulama. Dan yang keenam, wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an sudah 6 ya. Jelasnya yang ke tinggal di masjid dan membaca Al-Qur'an, ini juga terjadi perselisihan di kalangan ulama. Orang yang junub membaca Al-Qur'an boleh atau tidak? Ya, ada yang membolehkan. Karena Rasulullah SAW yaqra'una al-Qur'ana fi kulli ahyanihi. Rasulullah membacakan Quran kepada kami dalam setiap keadaannya. Nah, oleh karena itu ulama berpendapat dalam keadaan junub juga beliau membacakan Al-Qur'an, dalam keadaan di perjalanan, dalam keadaan duduk, semua dalam setiap keadaan itu Rasulullah membacakan Al-Qur'an kepada kami. Sudah jelas ya, yang junub ada 6 itu. Tapi memang ya sunnahnya ini menurut HPT lebih bagusnya memang dalam keadaan suci, membawa Quran, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran, itu memang bagusnya itu dalam keadaan suci, tapi bukan merupakan sesuatu yang terlarang kalau dalam keadaan tidak suci seperti yang saya jelaskan tadi. Wayahrumu, yang berikutnya coba lihat lagi di layar. Wayahrumu, dan haram. Lil haidi, bagi orang yang haid, asyratu asya'a, 10 perkara. Ini lebih banyak lagi. Apa yang 10 itu? As-sholatu, pertama dilarang sholat yang haid itu. Yang kedua wat tawafu, dan tawaf. Ya, tapi di sini akan saya jelaskan dulu ya mengenai tawaf ini. Bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya waktunya terbatas gitu ya, maka ada 2 solusi supaya tidak haid atau supaya tawafnya boleh. Pertama, haidnya ditunda pakai resep dokter ya, supaya tidak haid pada saat melaksanakan ibadah haji. Itu boleh ya. Kalau untuk puasa tidak boleh, karena puasa boleh diqodho. Tapi kalau haji kan kapan lagi bisa melaksanakan haji dan biayanya mahal, maka diobati supaya tidak haid pada saat melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, kalau dalam keadaan haji seperti itu ya, tawaf itu yaitu mendapatkan rukhsah ya, keringanan. Karena kalau bisa ditunggu saja, misalnya tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf ifadah yang rukun ya, itu boleh ditunggu kalau masih memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya, itu suatu keringanan dalam keadaan darurat ya. Darurat, maka tawaf saja. Ini kalau bagi yang sepakat dengan paham Ibnu Taimiyah. Ya, jelas ya. Yang pertama apa tadi? As-sholatu. Yang kedua at-tawafu. Yang ketiga wa masul mushafi, dan menyentuh Al-Qur'an. Yang keempat wa hamluhu, membawa Al-Qur'an. Ini sudah saya jelaskan, bukan hanya ini pendapatnya.
Ada pendapat lain yang membolehkan. Yang ke-5, walubsu fil masjidi, dan tinggal di masjid. Nah, itu berdiam di masjid. Nah, ini berkaitan dengan ini memang begitu ya. Tetapi Aisyah pernah diminta oleh Rasulullah untuk mengambil tutup kepalanya yang ada di masjid, padahal Aisyah itu dalam keadaan haid. Nah, dalam keadaan haid, tapi Rasulullah menyuruh untuk mengambilnya. Dan Aisyah itu tiduran gitu ya. Saya tidak tahu itu pakai dumpel, pakai apa namanya? Kalau perempuan itu namanya pembalut ya. Pakai pembalut mungkin sehingga tidak menetes ke masjid gitu. Jadi Aisyah tiduran. Ini menunjukkan kalau tidak takut menetes ke lantai masjid, itu tidak apa-apa berdiam di masjid untuk beberapa waktu. Tapi kalau takut menetes di masjid, itu tidak boleh ya. Itu yang kelima ya. Wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran, ini juga ada perbedaan tadi. Ada yang membolehkan berdasarkan hadis, karena Rasulullah yaqra'una al-Qur'ana fi kulli ahyanihi. Rasulullah membacakan Al-Quran kepada kami dalam setiap keadaannya. Nah, di sini ya termasuk orang yang haid, ada hadis memang hanya hadisnya di kalangan ulama diperdebatkan. Lalu wasaumu, dan puasa itu boleh tidak berpuasa atau haram berpuasa, tapi wajib mengqadha. Watolaku, tidak boleh ada tolak dalam keadaan haid itu. Jadi tolaknya itu boleh nanti sudah haid, nanti suci. Nah, dalam keadaan suci yang belum digauli itulah itu dibolehkan talak ya. Watolaku, tidak boleh tolak dalam haid itu. Atau yang tidak haid tapi sudah digauli, tidak boleh tolak gitu ya. Itu tidak boleh tolak ya. Lalu wal mururu fil masjid, dan lewat di masjid. Sudah saya katakan tadi, jangankan lewat ya, ditinggal di masjid saja boleh untuk beberapa waktu, tapi kalau tidak khawatir menetes ke masjid darah haidnya. Talwi suhu ya, jika takut menetes ke masjid itu. Jadi lewat ke masjid tidak pakai pembalut. Nah, itu tidak boleh karena khawatir netes ke masjid ya, itu tidak boleh bagi yang haid. Wal istimna, dan menikmati. Istimna itu ya hubungan badan lah ya. Wal istimna'u, dan istimna atau istimta. Istimna'u bima baina surati wa rukbah, antara udal dengan, jadi misalnya sedang haid lalu bercengkrama dengan suami ya, bersentuhan, itu tidak boleh. Suaminya itu menyentuh-nyentuhkan penisnya itu ke tempat antara bujal itu udal dengan lutut, itu tidak boleh ya. Ya, tapi sebetulnya yang tidak boleh itu adalah Pak tazilu nisa fil mahid, jadi tidak boleh hubungan badan ya. Tapi kalau menyentuh-nyentuhkan boleh ya. Tapi ini untuk kehati-hatian, karena ada orang yang tidak kuat gitu ya. Kalau disentuhkan kepada istrinya walaupun dalam haid, akhirnya bablas gitu. Nah, itu untuk kehati-hatian. Jadi intinya yang tidak boleh itu adalah hubungan suami istri. Tamat. Ya, saudara sekalian, para santri, silakan ulang-ulang video ini dan sebarkan kepada seluruh kaum muslimin untuk pembelajaran fikih. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.